banyak sekali program-program gubernur ini yang orientasinya saya pikir tidak terarah. Bahwa pengerjaan dari pembangunan proyek Islamic Center tersebut banyak yang bermasalah. Betul betul. Nah, dibuktikan dengan apa? Ketika saya cek di LHP BPK dan Pemeriksa Keuangan, Mhm. ternyata memang betul adanya temuan dari BPK. Hari ini, pada akhir 2024, setelah masa kontrak pekerjaan pembangunan Islamic Center itu selesai, nyatanya hasil dari pembangunan itu tidak seperti apa yang diekspos pada perencanaan dulu. Kita cek kontraktor yang bangun Islamic Center tersebut ternyata sudah menjadi tersangka. Setelah hasil RDP itu, muncul kesimpulan yang disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa bangunan Islamic Center itu tidak bermasalah. Tidak ada Ini kesalahan. tidak ada kesalahan. Saya pikir kan cacat pikir mereka ini. Betul. Kenapa saya bilang cacat pikir? Bagaimana mungkin bisa mengambil suatu kesimpulan kalau mereka sendiri tidak melihat langsung secara fisik atau Mhm. menyidik langsung bangunan itu, ya kan? Ini kan harus dipertanyakan juga pengawasannya seperti apa, Kak? Gitu. Itu. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa DPR itu tugasnya salah satunya pengawasan. Di Mhm. mana peran pengawasan mereka? Mhm. Mereka digaji oleh negara dari keringat kita rakyat gitu. Mhm. Jangan sekedar menikmati fasilitas tapi tidak bekerja, malah menjadi juru bicara dari perusahaan menurut Mhm. saya kan. Tidak fair dong. Iya. Harusnya mereka sebelum mengambil suatu keputusan suatu baik itu kayak Kejaksaan Tinggi maupun ke Polda ke Krimsus Polda Jambi, Mhm. potensi atau indikasi dugaan tindak pidana korupsi. Mhm. Dengan hasil kajian teknis perbandingan dokumen serta melibatkan orang-orang yang paham masalah teknis infrastruktur, teknik Mhm. infrastruktur. Secara resmi juga kita akan laporkan ke Gedung Merah Putih, ke KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Inala Indonesia Menyala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pengamat sekaligus aktivis dari Provinsi Jambi, Bang Iin Habibie, yang beberapa hari ini itu viral, khususnya di media TikTok. Nah, ini gimana nih Bang? Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Linda, gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Terkait masalah eh, bincang-bincang kita kali ini Bang, Ya, berbicara tentang beberapa hari belakangan ini kan video Abang itu sempat viral, berseliweran baik di TikTok, kemudian di YouTube juga ada. Itu gimana Bang perasaannya atau pendapat Abang lah selaku aktivis Jambi hari ini? pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan dari podcast Inala, Inyala, Inala, Inala Indonesia Indonesia Menyala. Menyala. Ini luar biasa, perlu disupport dan apresiasi karena suka tidak suka dengan perkembangan era digital ini kita harus beradaptasi. Ini Dinda bersama teman-teman, saya pikir orang yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau kita tidak mampu beradaptasi, kita akan tinggal tentunya. Baik, berkaitan tadi dengan pertanyaan dari Dinda, Mhm. dengan video-video saya yang mungkin beberapa hari ini viral Mhm. berkaitan dengan pembangunan dari Islamic Center. Sebenarnya kejadian itu spontan saja ketika saya sedang di bandara ingin sholat di Masjid Islamic Center dan ketika saya lihat kondisinya itu cukup memprihatinkan ya kan. Karena memang dalam proses pembangunan itu saya banyak mengikuti prosesnya baik dari mulai perencanaan penganggaran sampai dengan selesai dibangun. Islamic Center itu dianggarkan melalui APBD Provinsi Jambi sebesar 150 miliar. Pada tahun 2022 disahkan Mhm. dengan skema multi-yes, 3 tahun anggaran. Anggaran 2022, 23, dan 2024. Total anggaran pembangunan Islamic Center itu 150 miliar. Iya. Nah, ada hal yang menggugah hati saya. Karena Islamic Center ini kan dibangun dengan tujuan sebagai pusat kegiatan keislaman yang ada di Provinsi Jambi. Ini Mhm. kan sudah berurusan dengan keyakinan kita ya kan, dan agama. Dan tentu kita berharap tujuan ini bisa dicapai oleh
pemerintah Provinsi Jambi ketika bangunan ini selesai dibangun. mhm, Tapi faktanya hari ini, pada akhir 2024 setelah masa kontrak pekerjaan pembangunan Islamic Center itu selesai, nyatanya hasil dari pembangunan itu tidak seperti apa yang diekspos pada perencanaan dulu. Awal-awalnya kan kita berharap, "Oh, ini kan bagus sekali, desainnya sangat luar biasa, kemudian tujuannya juga bagus." Nah, kita berharap ini betul-betul bisa terlaksana dan menjadi output dari pembangunan tersebut. mhm. Tapi ketika kita lihat dan turun, lihat kondisi fisik pembangunan Islamic Center tersebut, sangat memprihatinkan. Dengan kondisi yang sebelum saya turun ke sana, kemarin itu sempat viral juga di Mbak, Iya, betul. itu banjir kan, Banjir. air turun dari plafon, bocor. Nah, ini kan ada hal yang menurut saya perlu diawasi secara bersama-sama agar pembangunan Islamic Center tersebut bisa sesuai seperti sebagaimana dengan perencanaan. Kemudian dari hasil, temuan saya ketika saya ke lapangan kemarin, Mhm, terutama pada lantai 2. Lantai 2 itu yang kita pikir awalnya dinding dari lantai 2 Islamic Center itu terbuat dari, batu bata atau beton, tapi faktanya itu terbuat dari GRC. oh, ternyata ya. Iya, dari GRC. Sedangkan perencanaan mereka, ketahanan dari, bangunan Islamic Center itu sampai dengan 50 tahun ke depan. Pertanyaannya apakah GRC akan bisa bertahan sampai dengan 50 tahun ke depan? Saya yakin tidak. Lalu kemudian kalau kita lihat, ya mungkin Anda tadi juga lihat kemarin dari video-video yang sempat viral itu, Mhm, kondisi keramik atau granit lantai 2 itu tidak simetris atau tidak sejajar, bergelombang. Artinya memang ada, eee, mungkin teknis pemasangan atau bangunan ini asal asal jadi saja jadi, gitu, iya. asal jadi saja, itu serius, Mas. Mhm, Ini sayang, uang 150 miliar digunakan dalam pembangunan itu dengan alasan kesejahteraan tadi, dengan tujuan jadi pusat kajian, pusat studi, pusat kajian, pusat perkumpulan kegiatan umat mhm, beragama Islam. Tapi hari ini kalau kondisi fisik seperti itu, saya tidak yakin itu akan bisa fungsional dengan itu cukup lama ke depannya. mhm. Nah, sehingga ada kesimpulan-kesimpulan yang sementara ini bisa saya ambil, bahwa pengerjaan dari pembangunan proyek Islamic Center tersebut banyak yang bermasalah. Betul, betul. Nah, dibuktikan dengan apa? Ketika saya cek di LHP BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Mhm. ternyata memang betul adanya temuan dari BPK. Oh, berarti sudah bermasalah dulu ya. Jadi memang ada hasil audit dari BPK, ternyata ada temuan. Temuannya itu kurang lebih hampir 3 miliar, salah satunya kekurangan volume dari bangunan yang dibangun oleh, eee, penyedia. Nah, ini info penting juga, saking penasaran saya bisa ini bangunan ini kesannya asal jadi saja, saya cek ini siapa sih yang bangun. Mmm, Setelah saya cek, kontraktor yang bangun Islamic Center tersebut ternyata sudah menjadi tersangka hari ini. di Pada Jambi? Mhm. bukan, dia menjadi tersangka pada proyek pembangunan di daerah yang lain. Oh, Sudah ditahan di bulan Desember tahun 2024. Nah, kewajiban saya memang ini proyek bermasalah, pekerjaan ini bermasalah. Maka sebagai warga negara kan kita diberikan hak untuk mengawasi terus pembangunan. Nah, peran itulah saya coba lakukan. Tujuannya apa? Agar arah pembangunan Jambi ini ke depan bisa lebih baik lagi. Itu saja Mbak, sementara ini. tadi kan Bang, bahwasanya video itu dibuat dengan spontan. Nah, kira-kira nih Bang, mungkin juga, teman-teman di media ataupun di media sosial itu kan ingin tahu juga, apa yang membuat Abang itu terkuat untuk membuat konten tersebut? Ya, yang pertama memang saya ini kan memiliki latar belakang aktivis. Saya mantan ketua HMI Provinsi Jambi. Mhm, Walaupun hari ini saya sudah lama selesai menjadi mahasiswa, tentu naluri kita sebagai aktivis itu akan selalu ada dan mengalir dalam darah kita ya kan. Setiap orang yang terlahir sebagai aktivis tentu
akan gelisah melihat kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, karena saya pikir ini adalah kondisi yang tidak baik-baik saja, maka perlu publik tahu, agar publik bisa sama-sama mengawasi proses pembangunan Provinsi Jambi khususnya Islamic Center. Dengan kondisi seperti itu, penyedia atau kontraktor beserta dinas terkait harus bertanggung jawab agar pembangunan Islamic Center ini bisa fungsional ke depannya, bisa sesuai sebagaimana apa yang direncanakan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita mau idealnya, tahun 2022 itu pasca Covid, Dina. Pasca Covid tentu ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik Ya, saja. tidak stabil. Harusnya, idealnya, oke kita bangun Islamic Center. Tapi sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat bagaimana kondisi ekonomi masyarakat yang hari itu, yang saat itu yang sedang tidak baik saja, programnya lebih menyentuh masyarakat. Kalau seandainya 150 miliar yang dianggarkan pada pembangunan Islamic Center itu digunakan pada program-program padat karya atau yang lebih menyentuh yang menjadi masalah masyarakat tengah masyarakat, itu akan membantu masyarakat. Kalau hari ini kan 150 miliar sampai 3 tahun ini yang sampai hari ini tidak memiliki output, tidak berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat hari ini. Nah, ini sebenarnya masalah karena kebijakan gubernur hari ini saya pikir tidak terlalu. Jadi kenapa terakhir Mhm, di 5.000 sorry, di tanggal 5 Februari tahun 2025 ada rilis Badan Statistik. mhm, Dari data BPS tersebut, saya lihat tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi itu meningkat. ya, Kemudian angka pengangguran di Provinsi Jambi juga meningkat. Apa menjadi faktor masalahnya? Kalau kita boleh analisa, salah satunya APBD tidak bisa maksimal digunakan dalam memberantas itu. Kenapa? Banyak terserap kepada pembangunan-pembangunan mega proyek yang itu tidak memiliki dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Sehingga itulah menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan dan mhm. tingginya angka pengangguran di Provinsi Jambi. Padahal kalau itu dana itu dilibatkan memang benar-benar untuk infrastruktur pembangunan yang ideal, Mhm. pasti ini kan membuka lapangan pekerjaan, Bang. Iya betul sekali. UMKM kita hidup Betul. dengan adanya, pembangunan multiliers tadi kan, Bang. Mhm. Nah, ini, Bang, dari video yang viral tadi itu, Bang, Mhm. kita kembali ke Ya. video tadi, Mhm. itu kira-kira, Bang, Mhm. ada nggak semacam apa ya, ter yang mengganggu pikiran Abang setelah video itu viral? Ya setelah video itu sempat viral, ya banyak orang-orang yang mungkin memiliki kepentingan mencoba menghubungi saya. Mhm, Tapi seolah saya akan terus istiqomah dalam memperjuangkan agar arah hasil dari pembangunan Islamic Center itu harus dipertanggungjawabkan, baik secara fisik mhm. maupun seandainya ketika ada pelanggaran hukum di situ, ini dipertanggungjawabkan secara hukum juga. Ya, ya sayang Adinda, uang 150 miliar itu kan hasil dari salah satunya pajak masyarakat Daerah. Provinsi Jambi. Yang dibayarkan kepada pemerintah dan diperuntukkan pemerintah untuk membangun Jambi. Mhm, Dan kita harap hasil pembangunannya, kalau Islamic Center itu fungsional dan bisa digunakan sebaik-baiknya dalam kegiatan beragama, itu kita support dan kita apresiasi. Tapi sejauh ini semenjak diresmikan pada Februari 2025 kemarin, beberapa bulan yang lalu, belum nyampe 1 tahun ternyata sudah bocor, tuh ya kan. betul betul betul. Sudah bocor, terus juga kondisi fisik pembangunannya itu saya pikir tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang direncanakan. Kemudian jika mereka beranggapan bahwa, eee, bangunan itu direncanakan tahan sampai dengan 50 tahun ke depan, ya logika apa yang bisa membenarkan pikiran mereka dinding GRC bisa tahan sampai dengan 50 tahun. Sudahlah, masyarakat Jambi ini sudah tidak semuanya bodoh, banyak juga yang pintar. Mungkin di antara mereka tidak banyak saja yang berani bicara. Dalam kondisi itu saya akan mencoba mewakili mereka, akan membicarakan bahwa sudahlah kalian membodoh-bodohi masyarakat Jambi. Itu Dinda sementara. Nanti terlalu emosi kita. Ini Bang, ini kan kalau hari ini bicara ya Bang, itu kan tidak hanya video yang viral ini
ini saja, Mhm, tapi beberapa video yang sering Abang upload dan segala macam dan itu selalu konsisten dibuat, mungkin ada sedikit dampak negatif atau dari para netizen yang mengomentari dan segala macam itu, menurut pendapat Abang seperti apa? ya, kalau saya kan tidak pernah ambil pusing dan memikirkan Mhm, komentar-komentar negatif terhadap saya. Karena selagi niat kita itu baik, ya terus saja kita jalankan. Ya, dari sekian banyak komentar negatif kan yang positif jauh lebih banyak. Saya pikir kalau kita kalau apa namanya, mengingat sebuah istilah bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Saya yakin itu. mhm, Dan dan secepat apapun kebohongan berlari, kebenaran akan tetap bisa mendahului. Begitu saja, yang penting niat kita luruskan niat kita baik, insyaallah waktu akan menjawabnya ke depan sementara. Dan kemudian begini, saya juga tertarik mhm, tanggapan dari anggota DPR pada saat RDP mhm, dengan Dinas PU serta konsultan dan pengusaha kontraktornya. Setelah hasil RDP itu, muncul kesimpulan yang disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa bangunan Islamic Center itu tidak bermasalah. tidak ada Ini kesalahan, tidak ada kesalahan. Saya pikir kan cacat pikir mereka ini. betul, Kenapa saya bilang cacat pikir? Bagaimana mungkin bisa mengambil suatu kesimpulan kalau mereka sendiri tidak melihat langsung secara fisik atau mhm. menyidik langsung bangunan itu, ya kan? Ini kan dipertanyakan juga pengawasannya seperti apa, Kak? Itu. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa DPR itu tugasnya salah satunya pengawasan. Di Mhm, mana peran pengawasan mereka? mhm, Mereka digaji oleh negara dari keringat kita rakyat gitu. mhm, Jangan sekedar menikmati fasilitas tapi tidak bekerja, malah menjadi juru bicara dari perusahaan menurut mhm, saya kan. Tidak fair dong. iya, Harusnya mereka sebelum mengambil suatu keputusan, suatu kesimpulan, turun dulu dong. Turun langsung ke Islamic Center, bawa dokumen perencanaan, sesuai nggak nih hasil bangunan ini. Masyarakat bodoh saja kalau sudah langsung lihat hasil pembangunan Islamic Center, mereka mengambil kesimpulan bahwa ini bermasalah, gitu kan. Ya harusnya begitu kerjanya. Jangan semua selesai di atas meja gitu. Nah, betul. Nah, ini menarik nih, Bang, semakin apa ya, semakin panjang nantinya semakin menarik. Kira-kira, Bang, eee, dari sosok Abang lah, dengan hari ini begitu dikhawatirkan lah cara kehidupannya, ada ketakutan nggak, Bang, dengan adanya Abang mengkritik pemerintah hmm. dan segala macam itu ada ketakutan dalam diri Abang? Manusiawi lah kalau kita ada Mhm, prinsip takut sebenarnya. Tapi alhamdulillah rasa kepercayaan jauh lebih besar dibanding rasa takut yang muncul gitu kan. Dan saya meyakini uh, selagi kita berjalan di atas role kebenaran sih, banyak orang-orang yang di belakang kita akan membantu kita. Saya meyakini itu. Dan saya sudah mencapai pada kajian kalau kita benar, tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kita. Ya kan? Pasti Tuhan akan bersama kita. Itu saja. sampai hari ini ada teror-meneror? Uh, ada, Ada? tapi tidak mungkin bisa saya ceritakan. Ya kan? Tapi itu biasa, bagian dari dinamika. Karena proses ini kan sudah panjang saya lalui. Kan? Dari mulai aktivis dulu berapa tahun saya beraktivis. Dan saya juga sudah banyak temukan juga teror, ancaman, dan segala macamnya. Kalau hal ini saya pikir sampai dengan posisi hari ini, dulu aktivis saja saya berani melakukan, apalagi dengan kondisi saya hari ini. Gitu. Saya pikir itu tidak pernah menjadi masalah atau menjadi hambatan bagi saya akan terus bersuara untuk memberikan edukasi ke masyarakat dan menyampaikan hal-hal yang menurut saya benar ke publik agar ada pembangunan Jambi bisa lebih baik saja. Motivasi itu saja, yang lain Mhm. mudah-mudahan tidak ada. Gini, Bang, seorang Bang Iin Habibie hari ini, ngapain lagi gitu bicara tentang pemerintah, mengkritik pemerintah. Hmm. Mungkin ada hal yang semacam itu, Bang, terucap dari entah itu dari teman atau dari, orang-orang terdekat, gimana menanggapinya tuh, Bang? Ya, ada beberapa sudahlah bro, kalau kan sudah teman, sudah Mhm, tenang, sudah enak, ngapain juga lagi sibuk-sibuk kritik pemerintah segala macamnya. Tadi balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi Adinda. mhm, Kita ini dikader, digembleng
sebagai seorang yang peduli terhadap kondisi yang tidak baik-baik saja menjadi ingin mengubah itu menjadi lebih baik, ya kan. Nah, hal itu telah menjadi, kebiasaan dan karakter sampai dengan posisi hari ini. mhm, Nah, mungkin kalau secara kehidupan, sejauh ini saya cukup ya, tapi ada ketidakpuasan yang saya dapatkan. Apa? Ketidakpuasan ketika melihat kondisi yang sedang tidak baik-baik saja dan kita diamkan. Maka naluri itu muncul, respon, dan kadang juga saya pernah berpikir, "Ngapain juga ini sibuk-sibuk mengkritik lagi, setelah saya nikmati aja apa yang sudah ada hari ini," gitu mhm. kan. Tapi tetap karena itu telah menjadi karakter diri Jiwa kita, aktivis jiwa gitu. aktivis kita muncul, dan kadang kadang bayangkan saya itu sampai lupa tahu-tahu sudah buat tulisan, Mhm, hal kritis yang konstruktif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena memang mungkin saya diberi Tuhan, pengetahuan yang cukup ya kan, untuk menganalisa dan hal-hal yang menurut saya tidak baik, ya perlu diluruskan. Pemerintah juga sebenarnya jangan anti kritik dong, gitu kan. Niat kita kan baik, niat kita agar arah kebijakan pemerintah itu bisa lebih baik. Jangan juga dianggap kita ini musuh, gitu kan. Anggap saja kita ini teman yang mengingatkan agar arah kebijakan itu tidak berdampak konsekuensi hukum ke depannya. Itu saja. Jangan kita dianggap orang yang tidak suka terhadap pemerintah. Kalau kalian ini korup, ya pasti saya tidak suka. Gitu kan. Kalau kalian kerja yang baik-baik saja, tetap kita mhm. akan berusaha sama-sama. Itu sementara Linda. Selain perubahan Bang, hal apa yang Abang ingin dapatkan dari apa yang Abang lakukan atau apa yang Abang perjuangkan hari ini? Ya, begini ya. Saya ini kan karena aktivitas sudah juga sering keluar provinsi-provinsi yang lain. Mhm, Sejujurnya, saya ini miris melihat kondisi Provinsi Jambi hari ini. mhm, Kalau kita bandingkan dengan perkembangan provinsi-provinsi yang lain, Jambi ini sangat jauh tertinggal dari provinsi-provinsi lain. Kalau kita bandingkan dengan Sumsel, mhm, Riau, Kepri, Sumut, Lampung, kita ini provinsi yang sangat tertinggal. mhm, Nah, kondisi itulah juga menjadi motivasi bagi saya. Ini harus ada perubahan Jambi ini, harus ada akselerasi atau percepatan pembangunan. Bagaimana percepatan pembangunan itu bisa dilakukan? Tentu harus, apa namanya, dipikirkan oleh kepala daerahnya. Karena mereka diamanahkan untuk memimpin suatu daerah itu. mhm. Nah, kepala daerahnya juga harus ditopang dan dibantu oleh para birokrasinya. Nah, yang jadi masalah hari ini saya lihat, ini tidak kecil sekali motivasi mereka untuk membangun Jambi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kebanyakan dari program yang mereka buat, yang mereka canangkan, basisnya bukan apa yang menjadi kebutuhan di tengah masyarakat, tapi basisnya keinginan mereka. Sehingga ada muncul asumsi dari saya, apa ini sengaja gitu kan. Iya Kalau ini program yang langsung menyentuh dan berdampak ke masyarakat dan itu sifatnya pidat karya yang dikerjakan oleh masyarakat, mhm, besar. Karena kalau misalnya contoh pembangunan Islamic Center 150 miliar, ini sebenarnya mereka dapat seandainya ya, mereka dapat fee 10%, itu 15 miliar sudah jelas mereka pegang dapat untung. mhm, Dibandingkan kalau itu dipecah-pecah program yang nyentuh masyarakat tadi, bisa sebanyak itu mereka dapatkan duit. mhm. Nah, mungkin motivasi mereka ini yang sejauh ini yang saya coba, apa namanya, analisa, analisis mereka ini hanya profit saja, tidak berpikir bagaimana, APBD ini bisa bermanfaat dan berdampak menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi. Mhm. Kritik pemerintah provinsi hari ini Bang, kira-kira apa? Ya itu tadi Mbak Dinda, balik lagi bahwa banyak sekali program-program gubernur ini yang orientasinya saya pikir tidak terarah. Hari ini yang menjadi persoalan masyarakat adalah bagaimana kebutuhan pelayanan dasar itu bisa terpenuhi. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan yang lain-lainnya. Nah, Provinsi Jambi ini penopang utama ekonominya adalah sektor perkebunan.
setelah itu perdagangan jasa, perikanan, tambang, dan lain-lain. Alangkah lebih baiknya program-program pemerintah Provinsi Jambi itu Mhm, basisnya bagaimana bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah dan persoalan di tengah masyarakat mhm, bawah. Kalau dia selalu berpikir ini ada multi-yes lagi, ini kan direncanakan ada multi-yes lagi nih. mhm, Lupa kan, multi-yes yang itu ratusan miliar juga. Tanpa memikirkan bagaimana ini persoalan tengah masyarakat ini bisa diselesaikan melalui intervensi program dari APBD, maka Jambi akan tetap terus tertinggal. Ya. Tambah lagi kondisi fisik pembangunan Murtiyas yang beberapa hari ini sudah selesai iya, ini, semuanya hampir bermasalah ya. Terlihatnya bermasalah ya, Islamic Center, RTH, stadion bola, ya kan. Stadion bola 250 miliar. 250 miliar itu kalau kita ngopi, mhm, ini sejambi ini semuanya orang bisa ngopi gitu, sudah melek banget, bisa melek gitu kan. Nah, ini masalah besar menurut saya, arah orientasi pembangunan program itu harus berbasis apa menjadi kebutuhan masyarakat, bukan, eee, program yang diinginkan oleh kepala daerah itu sendiri. Sehingga APBD bisa digunakan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang menjadi masyarakat. Ekonomi kerakyatan ini harus kita kuatkan sehingga cita-cita kesejahteraan itu bisa didapatkan. Kalau sejauh ini, kalau kita balik lagi ke data BPS tadi, bahwa gini rasio mhm, ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin itu semakin jauh hari ini kan. iya, Bang, Itu salah satu kesenjangan, kesenjangan ini terjadi di Jambi hari ini. Siapa yang harus memikirkan? Ya pemerintah. mhm, Karena mereka punya instrumen, punya anggaran, dan segala macamnya. Ini diskusi ini harus dibuat mhm, pemerintah agar arah kebijakannya betul-betul mampu berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Bukan atas dasar keinginan kepala daerah itu sendiri. Gitu. Dan publik, mhm, semua orang perlu sama-sama untuk mengawasi, perlu sama-sama untuk berbicara agar potensi-potensi kecurangan, mhm. potensi-potensi korupsi yang dilakukan dalam kebijakan pemerintah itu semakin diperkecil. Gitu nih. Oke Bang, mungkin statement terakhir lah ini Bang. Hmm. Harapan, saran, kritikan, masukan, dan komentarnya untuk mahasiswa dan pemuda Jambi hari ini. Kita input satu aja. Bang. Eh, saya ini bingung ya, Mhm, karena dulu karena eranya saya bersama teman-teman ini terkhusus pada organisasi kepemudaan OKP. mhm, Dulu ada HMI, PMII, GMM, GMKI, GMNI, PMKRI, itu sama-sama seringkali duduk berdiskusi bagaimana kondisi Jambi ini kita diskusikan agar ada rekomendasi atau aksi yang kita lakukan eee, dengan harapan bisa lebih baik. Kalau hari ini saya tidak melihat di mana gerakan-gerakan mahasiswa, khususnya di OKP mhm, maupun BEM, yang diskusi berkaitan dengan arah kebijakan pemerintahan Provinsi Jambi. Nah, mereka sekarang saya lihat ya, ini kan subjektif di saya saja ya kan, sibuk foto-foto dengan elit-elit kepala politik, daerah, elit mhm, politik, ya kan. Kemudian duduk nongkrong-nongkrong di kafe, tapi tidak ada eee, aksi yang dilakukan mhm, sebagaimana, apa namanya, seharusnya mereka lakukan. Saya berharap besar sebenarnya kepada generasi-generasi muda ini, sama kepada mahasiswa baik OKP maupun BEM, serta unsur-unsur mahasiswa yang lainnya, untuk sama-sama bergerak bagaimana arah kebijakan Provinsi Jambi ini bisa lebih baik, agar provinsi kita ini tidak menjadi provinsi yang terbelakang terus-menerus. mhm, Harus bisa maju ini. Karena semuanya ada di Jambi, mhm. sumber daya alamnya semuanya ada di Jambi. Emas ada, tambang batu bara ada, Gas ada, gas ada, semuanya ada di Jambi. mhm, Tapi kok rakyatnya miskin gitu kan. betul. Nah, ini masalah besar dan ini bisa kita diskusikan sama-sama agar potensi-potensi sumber daya alam kita ini bisa digunakan dan di apa namanya, Manfaat. dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat Jambi. Demikian.
Bang, terkait, tentang video yang sempat viral itu, kira-kira ada langkah yang akan dilakukan ke depannya, Bang? Ya, saya sudah membentuk tim. Tim yang saya bentuk ini ada beberapa yang memang memiliki latar belakang hukum, kemudian juga latar belakang teknik, Mhm, dan kemudian juga ada beberapa orang yang paham berkaitan dengan pembangunan di sana. Dalam hal ini, saya akan coba lakukan perbandingan dari dokumen-dokumen yang telah kami dapatkan, terutama dokumen perencanaan, mhm, dan beberapa kali proses adendum, 8 kali adendum itu, serta ini kita lagi menyurati dinas PU untuk meminta RAB dari pembangunan Islamic Center tersebut. mhm, Sebagian kecil sudah dapat, tapi secara menyeluruh kami ingin mendapatkan data RAB tersebut agar bisa dilakukan perbandingan-perbandingan dengan hasil yang hari ini dibangun oleh penyedia ya kan, oleh mhm, kontraktor. Setelah nanti, kami lakukan kajian secara hukum, secara teknis, ada kesimpulan yang perbedaan di situ, maka langkah-langkah ini akan kami lakukan. Langkah-langkah hukum akan kami lakukan maksudnya. Langkah-langkah hukum itu apa saja yang akan kami lakukan? Ya pertama memang mungkin, khusus di wilayah Jambi, mhm, itu akan kita laporkan secara resmi baik itu ke Kejaksaan Tinggi maupun ke Krimsus Polda Jambi, mhm, potensi atau indikasi dugaan tindak pidana korupsi. mhm, Dengan hasil kajian teknis perbandingan dokumen serta melibatkan orang-orang yang paham masalah teknis infrastruktur, teknik mhm, infrastruktur. Lalu kemudian saya juga sudah berkoordinasi bersama jaringan kita, teman-teman kita di Jakarta untuk sama-sama memasukkan setelah ini hasil perbandingan ini, baik secara dokumen maupun secara fisik nanti, mendapatkan suatu data atau kesimpulan, secara resmi juga kita akan laporkan ke Gedung Merah Putih, ke KPK. mmm, Ya, gitu. biarkan nanti hukum yang membuktikan apakah itu terjadi indikasi tidak pidana korupsi atau tidak. Saya meyakini kalau kesimpulan hipotesa sementara dari hasil diskusi bersama teman-teman apa namanya, paham masalah teknik infrastruktur, bahwa, eee, bangunan itu idealnya, ada angka wajar turun ke bawah. Turun Mhm, maksudnya turun bangunan Islam itu turun sekarang ke bawah. mhm, Nah, angka wajarnya itu ada beberapa senti gitu kan. Dan sejauh ini bangunan itu turun di angka yang tidak wajar. iya, Artinya ini kan baru asumsi ya, baru hasil kajian kita. Nanti kan kita bandingkan, kan kita coba apa namanya, libatkan yang lebih ahli lebih gitu. ahli lagi, agar kesimpulan yang kita ambil dari data-data serta kondisi fisik yang hari ini terjadi di lapangan, itu kesimpulan yang memiliki, eee, data atau apa namanya, sumber yang kuat. Mhm, Sejauh itu mungkin itu langkah-langkah yang mungkin akan kita lakukan dan alhamdulillah banyak warga masyarakat Jambi serta beberapa kelompok-kelompok organisasi lain telah menghubungi ingin ikut terlibat dalam proses, mengawal pembangunan terutama Islamic Center ini agar bisa layak digunakan ke depannya. Jika memang terjadi indikasi yang melanggar hukum di situ, ya harus ditindak begitu. Sama Polda Jambi ini saya pikir, eee, jangan juga berlaku hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. mhm, Sejauh ini saya lihat proses penegakan hukum pas ini berproses mhm, bicara tindak pidana korupsi yang melibatkan para elit pejabat dan pengusaha, kok lamban gitu kan. Tapi ketika penindakan ke rakyat-rakyat kecil cepat, ya kan. langsung Nah, iya, diantisipasi padahal kan secara hukum kita ini kan di mata hukum kan sama. sama. Begitupun Kejaksaan Tinggi ya. Kejaksaan Tinggi juga saya pikir sejauh ini malah eh, di saat Pak Jaksa Agung yang lagi sangat luar biasa Mhm, melakukan penegak hukum terutama pada tindak pidana korupsi, Jaksa Kejati Jambi malah diam, diam saja, nggak ada hal-hal yang hebat yang dilakukan mereka. Nah, kita berharap terutama pada arah kebijakan Gubernur Jambi yang sejauh ini banyak sekali hal-hal yang menurut saya rancu mhm. yang perlu dilakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di Jambi. Demikian mungkin. Oke, teman-teman, begitu dulu, podcast kita kali ini.
Tetap semangat, tetap optimis, dan jangan pernah menyerah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih Bang.